Rekamannya mana Banci? Perhatikan mulutnya teman-teman. Itu mulut ajaran mereka. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa Banci ke sini? Boleh gua ngomong? Siapa yang bawa Banci ke sini? Ardi, Siapa yang bawa kata-kata Banci ke sini? Begitu ditabok ke mukanya Banci langsung korban. boleh gak gua ngomong? Boleh, putar rekamannya. Udah diam, diam. Putar Diam rekamannya. dong, kalau boleh. Boleh, Diam putar dong. rekamannya. Aduh. Mana rekamannya? Rekamannya mana? Rekaman Ya udah. dulu. Yang kita butuhkan rekaman. Gua turun ya. Kalian Oh, lanjut. Iya Banci. Ya gimana gua ngomong? Iya Banci. Gua mau ngomong dipotong. Mana rekamannya? Terus maunya gimana? Lo udah fitnah kan? Ditanya rekamannya nggak bisa. Gua harus gimana? Gua Lo udah boleh fitnah ngomong sama kan? kalian. Ditanya rekamannya nggak Boleh bisa. gua tanpa dipotong. Kabur. Rekamannya mana Banci? Kan keluar tuh ajaran Muhammadnya. Siapa yang bawa kata Banci ke sini? Ajaran Muhammad. Ajaran Siapa yang bawa kata Banci ke sini? keluar tuh ajaran Muhammadnya dari si Jibril. Kata-katain. Pengikut Yesus yang bawa kata Banci ke sini kan? Begitu dibalikin Kata-katanya. langsung si paling korban nih Banci satu nih. Keluar kata-kata ajaran Muhammadnya teman-teman. Ya, Bang Ardiansyah, rekamannya. Lu jangan Bang Ardiansyah, bilangin gua, Bang. yang bawa Banci ke sini tadi siapa? Ya dia. Makanya lu jangan Makanya lu jangan potong. Boleh nggak? Gantian ngomongnya. Justru di gereja lo kan Banci dikawinin. Gak usah bawa Banci lah ke sini. Lo yang tadi. Mana rekamannya? Banci, rekamannya mana? Saudara, Ya. nggak kedengeran suaranya Habib. Rekamannya mana? Ya karena memang kalian misalnya ada Rekamannya mana Banci? kan ketahuan nih. Mana rekamannya? Dia bilangin nabinya karena nabinya Ya udah mana rekamannya? nabinya dalam suatu hadis Rekamannya, rekaman. dipeluk dan dicium orang. Rekamannya mana? Tadi gue bilang manuskrip. Kok kenapa sih? Tunjukin hadisnya. Begini panik. Begini panik. Tunjukin. Woi, jangan panik. Jangan Begini panik. Jangan panik. Rekamannya mana rekaman? Jangan panik. Jangan nge-kick. Jangan panik. Dokter, jangan nge-kick. Jangan panik. Nah, Gua ya. tunjukin yang hadisnya. Dia ngatain junjungannya teman-teman. Mana? Nih, Abu Mana? Dawud. Santai aja. Rekamannya. 47. Nih teman-teman. Rekamannya mana? Rekaman, Dia ngatain rekaman. Banci. Loh, Karena dia tahu. Rekamannya mana? Santai. Rekaman ya. Jibril ketakutan. Kalau gue ketakutan gue nggak minta rekamannya botol. Nih teman-teman, dia kan ngomongin nih Banci nih. Lah Kok jadi Ternyata kesini? dia rekamannya mana? Dikabur. Dia kabur. teman nabinya dikatain Dikabur. Kenapa? Entah kemana-mana. Udah kemana-mana. Oh begini panik nih. Ini begini. Ini Oh, maksud lo Banci. panik. Ini maksud lo Banci. Oh, udah Ini panik teman-teman nih. kita baca. Udah panik nih. Tuhan masih udah panik mengenakan nih. baju. Nabi Udah lantas panik. mau lepas baju. Udah kemana-mana nih. Panik. Nah, buka ini bisa, buka rekaman nggak bisa bang. Memeluk dan Bang, mencium buka badan. kayak gini bisa, buka rekaman Ini nggak yang bisa. lu bilang. Ini yang lu Kabur-kabur bilang. kan? Kabur-kabur kan? Banci. Hah? Rekamannya mana? Kabur-kabur kan? Ini yang lu bilang. Buka ini bisa, buka rekaman nggak bisa. Bilang, Banci. Bevan, Ini Bevan, perhatiin. Bevan, Perhatiin. Bevan. Buka ini bisa, buka rekaman nggak bisa. Ternyata teman-teman, Rekamannya mana? ya, ini teman-teman. Lari kemana? Dia menunjukkan Lari kemana? bahwasanya Panik. junjungannya nih Panik, dilepas panik. baju terus Panik dipeluk dia, dan guys. dicium teman-teman. Guys, dia panik, Sama guys. siapa ini teman-teman? Katanya tadi nantang buka rekaman. Laki-laki. Nantang buka rekaman malah kemana-mana dia buka nih. Di mute, Iya rekaman. Kita butuh rekaman bro. di mute, di Saya mute karena Anda nggak nunjukkan. mute. Aku. Kalau Anda nunjukkan rekaman, kami nggak akan mute. Janji deh. Ya udah, gua Bang Jib turun jadi ya, saksi udah di ya. mute, Mik. Bang Siap. Jib, saksi Udah di ya. mute, Aku nggak akan mute. Kalau dia nunjukkan rekaman, nih aku nggak mute ya. Tunjukkan rekaman, silakan. Ya. Ya kabur. Karena gini teman-teman, saya tuh hafal Bang Jibril. Bang Jibril mustahil Nggak mengatakan mustahil, meskipun saya nggak lihat sendiri ya, meskipun saya nggak lihat sih, Bang Jibril mustahil mengatakan titik komanya Quran tidak pernah berubah. Nggak pernah Bang Jibril mengatakan begitu. Nggak pernah. Kenapa teman-teman? Karena Bang Jibril kajian kritik tekstual sama dengan saya kajian kritik tekstual. Gitu loh. Jadi nggak mungkin seorang Bang Jibril yang sudah mempelajari manuskrip Quran terus kemudian mengatakan titik komanya nggak akan pernah berubah. Konyol namanya. Konyol namanya. Dia lari kemana-mana.
Bang Jib, jadi dia tadi udah banyak sekali memfitnah saya juga, memfitnah Bang Jibril juga, mengatakan begini dan begitu. Makanya, Syukron. masya Allah, syukron. Makanya, saya tadi langsung, Bang Jibril langsung muncul di bawah. Alhamdulillah. Silakan Bang. Kan kita baca ya manuskripnya ya Bang ya. Kan kita tahu di sana nggak ada harokatnya ini itu, nggak mungkin saya ngomong kayak gitu. Iya. Tapi dia bilang Tokapi Museum yang Uthmanik dia bilang nggak lengkap. 99% itu contains more than 99%. Betul. 99%. Dan ada berapa surah di sana? Ada 114 surah. Al-Quran sekarang berapa surah? 114 juga. Ya, betul. Jadi, aduh, kalau mau framing, tapi begitu ditanya Bible abad 1, ntar melintir dia. Tadi aku tanya gitu nggak bisa jawab dia. Tadi aku tanya, kan begini kan Bang Jib, kan begini. Boleh nggak manuskrip rusak? Kata dia, boleh. Lah kalau boleh kenapa Al-Fatihah lu permasalahin? Gimana ya Bang Jib ya? Enggak, tapi mentalnya Bang lihat nggak Bang? Tahu. Mentalnya dia bilang kalau ada yang motong banci. Habis itu begitu dibalikin ke dia langsung ajaran saya. Gitu, giliran dia yang ngomong banci, bukan ajaran dia, gitu saya yang ngomong ajaran Iya. saya. Betul. Kita Tukang nggak framing, ngomong kan? banci. Kita nggak ngomong banci sama sekali dari tadi. Tapi dia teman-teman ya, dia. Itu. Kocak emang nih kafir. Ya karena saya nggak terima teman-teman. Ada saudara Muslim saya dikatakan bahwasanya pernah mengatakan yang sebenarnya nggak dia katakan. Saya meskipun nggak lihat sendiri, tapi saya tahu gitu loh. Nggak mungkin gitu loh Bang Jibril ngomong begitu. Nggak mungkin karena di manuskrip itu belum ada harokatnya. Apa ini kalian ini? Maksudnya itu kalau memang bertanya itu bertanya yang berkelas kek atau gimana kek. Masa Bang Jib tahu nggak? Kan aku bilang lengkap nggak 114 surat? Itu kan bener kan lengkap kan 114 surat kan, betul nggak? Betul. 822 halaman, betul. Dan itu 99%. Artinya ada 1% yang rusak. Lu rusak nggak boleh rupanya? Nggak boleh. Ya Itu yang kalau abang tahu Sinaiticus itu perjanjian lamanya rusak semua tuh bang. Betul, betul. Kejadian itu coba dimulai dari kejadian berapa? Bayangkan coba. Ada nggak kejadian 1 di situ? Nggak ada. Itu kalau saya kuliti ke Sinaiticus teman-teman. Kalau saya kuliti Sinaiticus itu abad keempat. Kita pur teman-teman ya. Kita pur apa bahasa Indonesia di pur itu apa Bang Bil? Di pur juga ya. Di pur ya. Losin. Ah kita losin nih. Quran abad pertama dengan Rasulullah 99%. Bible abad pertama dengan Yesus berapa persen? Berapa persen? Astagfirullahaladzim. Enggak, terus dia pikir apa mikrofonnya keren kali, pecah-pecah begitu. Ya kalau mungkin saya kan karena saya nggak pakai songkat mungkin kalah ya sama suara dia. Tapi suaranya Bang Jibril habis dia. Mampus lu, mampus. Abis itu saya ngomongnya nggak teriak-teriak lagi, saya ngomongnya deketin aja sama mikrofon. Iya, nggak usah teriak-teriak kan udah kenceng soalnya Bang Jibril. Itu kan ya. Belum Bang Kores lagi. Kalau Kores ngomong habis juga itu misal. Suaranya Bang Jib tuh bulat teman-teman, nggak pecah. Tapi suara dia tadi yang pertama menggema. Artinya menggema itu jauh dari kata jelas gitu loh. Jauh dari kata jelas. Namanya aja gema. Gitu. Apa mah? Apa itu? Oh, nang promo. Nah gitu. Nah, syukran Anissa. Itu belum aku hidupin Eko aku lagi bang. Oh kalau dia di Beniko malah. Kalau aku bicara seperti ini, wah. Bang, tahu nggak? Aku mau diskusi sama dia, Bang. Di roomnya Bang Billy Yahudi, ya kan? Tapi gini, sebelumnya aku diajak di room ini, di roomnya dia, dan juga diajak di roomnya siapa Superpel. Loh, kok nggak imbang gitu? Superpel kan oten gitu kan? Room dia juga oten. Saya tantang, begini aja deh, kita buat kesepakatan tengah. Kita di roomnya Bang Billy Yahudi.
Dia nggak ngerti siapa Billy Yahudi ternyata. Botolnya Enggak, kalau saya bang ya, kita debat akademis deh, jangan debat profesional. Gue bukan atlet. Iya betul. Debat profesional. Iya betul. Debat profesional. akademis. Dikira gue atlet kali. Aduh, profesional. Debat di mana-mana akademis, debat profesional. Nih sebenarnya untuk Iwan Villa saya udah buka manuskripnya dari tadi sih, tapi karena nggak diserang ke manuskripnya, jadi ya kita gede-gedean suara aja masih habis tadi. Aduh, ini kapir dipotong. Gimana Pak Dance tadi? Ada yang mau disampaikan? Ya. Dance? Baik. Ya. Kalau saya sih mungkin hanya menyampaikan ya kelebihan dan fakta Islam itu adalah agama berasal dari Allah. Nah ini mungkin ya untuk menunggu para pendeta. Jadi saya beri selingan ya. Ini selingan untuk menunggu para pendeta. Sedikit kajian Islam agama berasal dari Allah. Ya, ada beberapa fakta saya temui ya. Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Ya. Keselamatannya sudah jelas dari segi kata Islam ya, taat kepada Allah, dan muslim oknum atau individual atau seseorang yang patuh kepada Allah. Maka dengan adanya ini disimpulkan bahwa Islam atau orangnya sudah pasti selamat. Ada beberapa fakta. Islam pasti memiliki ilmu. Apa yang dimiliki oleh orang-orang muslim, apalagi dia adalah apologet. Nah, selain dia menguasai Al-Quran, juga memahami Bible. Ya, karena Al-Quran juga ya mengungkapkan Torah, Sabur atau kitab Mazmur dan Injil. Hal-hal yang utama dalam ya kitab Tanakh dan Injil sudah pasti kita temukan dalam kitab Al-Quran. Lalu yang kedua ya, seorang muslim sudah pasti memiliki ilmu. Apa ilmu yang dia miliki selain ilmu tentang Allah, ilmu tentang kitab suci, ilmu tentang bahasa. Ya, kita mengerti ya, ada beberapa pakar mengungkapkan kita menghafal huruf bahasa Arab saja kita telah diberkati. Ketika kita ya menjadikan muslim itu sahabat kita, Islam adalah agama kita, pasti kita telah memiliki ilmu bahasa, yaitu bahasa Arab. Mari kita melihat ya, bahasa Arab ya sebetulnya itu sudah lama ada. Bahkan dalam hadis juga disebutkan Muhammad SAW mengungkapkan, aku sangat senang mencintai bahasa Arab karena bahasa Arab adalah satu, bahasa surgawi, kedua ya Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab, dan ketiga ya beliau berbahasa Arab. Nah, kita melihat waktu Isa sendiri atau Yesus Kristus ada di muka bumi ini, dia berkomunikasi dalam bahasa Aram. Nah, konon ya di zaman itu negara-negara yang ada hubungan dengan ya negara Arab yang ini berbahasa Aram. Namun sekarang ya dan sekitarnya tidak lagi berbahasa Aram, diganti bahasa Arab. Jadi ada beberapa pakar mengungkapkan ya bahasa Aram berkembang menjadi bahasa Arab. Ya, bahasa Arab sendiri dengan bahasa Aram dengan bahasa Ibrani ya relatif.
bahasa serumpun seperti bahasa Jerman dan bahasa Belanda, bahasa Inggris itu bahasa serumpun. Kita belajar salah satu bahasa, misalnya bahasa Belanda, maka kita bisa menguasai dan lebih mudah ya kita belajar bahasa yang serumpun. Demikian juga ketika kita menguasai bahasa Arab, maka kita bisa mempelajari bahasa Ibrani. Dengan jelas ya, sesembahan kita adalah Allah. Kata Allah ya, ada beberapa pakar mengatakan selain kata Allah ini memang sudah ada di zaman manusia pertama, ada beberapa mengungkapkan kata Allah dari kata al-ilah ya, kata sandang tambah ilah. Nah, perlu diketahui ilah ini sangat sinonim dengan Eloah. Jadi ketika kita sebut Allah, maka kita tidak pernah kesasar. Penyebutan kita itu pasti mengarah pada sesembahan yang benar dan sang pencipta ya alam dan seisinya ya. Oke. Lalu yang ketiga yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar ya, baik Yahudi maupun apa yang diyakini oleh orang-orang Muslim tercantum dalam Al-Quran hanya menyembah satu Tuhan saja, tauhid. Musa hanya menyembah satu Tuhan, demikian juga Isa atau Yesus Kristus hanya menyembah satu Tuhan, demikian juga Muhammad SAW. Nah, menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Oke. Mari kita melihat keempat. Ketika kita klaim Islam agama kita, maka kita telah terikat oleh aturan. Jadi kita hanya melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah Allah. Mari kita melihat apa yang kita lakukan baik dalam sholat maupun sivitas kita sehari-hari, kita hanya berdasarkan Al-Quran. Artinya di sini Al-Quran itu adalah cahaya bagi dunia, cahaya bagi individual untuk kita ya lakukan. Ketika kita telah menerima petunjuk dari Allah langsung kita temukan dalam Al-Quran, maka pasti perjalanan kita tidak pernah kesasar. Kita berada pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus. Ketika kita tutup mata, maka kita berada pada akhirat, yakni ya suatu zaman yang tidak pernah berakhir, surga yang kekal, jannah. Nah, itulah sebetulnya tujuan kita. Oke. Kelima ya, Islam memiliki ya suatu tata cara ibadah yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi dahulu kala, Nabi Musa mendengar perintah dari Tuhan ya, sebelum masuk tempat ibadah basuh kaki dan tangan, serta juga menggunakan penutup kepala dan sebagainya. Itu dilakukan oleh orang-orang Muslim. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menciptakan agama baru, tetapi apa yang dilakukan oleh para ustadz kita, orang-orang Muslim, mereka hanya melanjutkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kitab Tanakh. Nah, kita melihat ya fakta yang ada sekarang. Iya, waduh, ini merah, aduh, ya, ini gangguan jaringan ini. Minta maaf, saya mungkin belum melanjutkan ini. Silakan lanjutkan, ini ada gangguan jaringan ini. Di tempat saya aman, Pak Danceng, suaranya nggak ada putus-putus. Merah sudah hilang ini, merah sudah hilang. Oke, merah sudah hilang. Saya lanjutkan ya. Suatu kebanggaan saya sebagai Muslim, ya, mualaf. Ya, saya pernah ke Arab umroh, ya. Saya melihat apa yang dilakukan oleh orang Muslim di Indonesia sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim yang ada di luar negeri. Saya sebelum masuk
Islam saya sering ke luar negeri, ya, walaupun saya waktu itu masih pendeta, saya sangat ya menghargai dan saya pelajari cara-caranya Islam itu sama. Misalnya ya, 1, 2, 3. era lagi, waduh. Tapi saya baru tahu Pak Dance umroh waktu masih kafir apa udah muslim Pak Dance? Suara saya ada ya, jika ada yang mau menambahkan muslim 2 bulan, mungkin 2 bulan ke 3 bulan saya sudah muslim lalu saya umroh. Oh. Masa apa nih masih kedengaran suara saya dengan baik? Ini kalau Agak putus-putus sih. ini jaringan merah ini. Masih ada kuasa roh gelapnya nih. Sudah. Oke. Nah, saya lanjutkan. Seperti saya Ini jelas nih karya iblis ini. sebutkan tadi, ini benar Bu. Nah, ini karya iblis ini jelas nih. Jelas ini karya iblis. Ini gangguan jaringan ini juga ya. Ini ada gangguan jaringan ini. Waduh. Ya. Nah, maksud saya ini ya. Aduh, gangguan jaringan. Oke. Ya. Normal. Ya, oke Jibril lanjut dulu. Siap. Jadi Bang Al Hidayah tahu kan framingan mereka soal manuskrip kita? Jadi mereka mengklaim, ini saya tunjukin aja ya. Ini yang biasa dibawa sama siapa? Syair berdarah, HB dan segala macam, Bevan. Jadi mereka selalu bilang ini kan Topkapi Museum Istanbul. Ini manuskrip Al-Quran yang 1 abad dengan Rasulnya. Ini Utsmanik. Nah, mereka selalu mengklaim, selalu menyerang. Ini berarti tulisannya tahun 670-660 ya. Ya. Nah, di sini dia bilang, kertasnya ini Al-Fatihah. Kertasnya robek. Habis itu di sini cuma ada ini surat 1. Habis itu kita tahulah Al-Fatihah, ya. Nah, di sini katanya kok ini titik karena ini robek. Iya kan? Cara kita membuktikan, cara kita membantah nih kafir-kafir, padahal ditanya juga dia nggak bisa baca ini, dia juga nggak bisa baca ini. Tapi nggak apa-apa. Kita ada manuskrip lain yang tahunnya kurang lebih sama. Ini di tahun 660. Kita berarti tinggal cari Al-Quran sebelum ini yang sudah punya Al-Fatihah, ya nggak? Nah, sekarang kalau saya buka dari Corpus Coranicum, ini dari Topkapi Place Museum juga, namanya Emanet 13 manuskripnya. Ini tahun, nih, estimated date, ini tahun 650 ke 750. Berarti sejaman ya, sama ya tahunnya ya. Nah, tapi di sini alhamdulillah ada. Ini umat muslim insya Allah bisa baca ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrob. Ini Al-Fatihah rupanya. Di tahun yang sama. 650, 660. Jadi kalau Al-Fatihahnya pun kepotong di sini, kalaupun Al-Fatihahnya kepotong di sini, ada juga Al-Fatihah yang di tahunnya sama. Ya. Mau nyerang ini doang serangannya. Itu yang kadang-kadang, dan ini di luar hafalan loh. Kita hafal loh ini Al-Fatihah itu kita lantunkan lebih dari 20 kali sehari. Jadi Al-Fatihah pasti kita hafal, umat muslim pasti hafal Al-Fatihah. Itu aja sih Bang Ardiansyah untuk menjawab halaman pertama Topkapi Museum agak rusak. Ya, kita ada manuskrip lain. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Coba kita panaskan suasana dulu ya.
Silakan. Baik, aku izin dulu ya guru-guruku semuanya ya, izin dulu yang murid yang paling penjaga pintu ya. Tafadhol, Ahi, silakan. Jadi ada beberapa hal di sini yang aku mau tanggapi, Ikhwan Fillah. Pertama, apa yang Bang Dance bilang, agama Islam itu benar. Untuk membuktikan kebenaran sebuah agama itu dari congor manusia, siapapun itu, mau dari ulama, kiai, ustadz, atau apalagi pastor, uskup, kalau hanya itu klaim dari mulutnya, itu tidak benar. Membuktikan agama yang benar itu satu-satunya adalah kitab yang kita pegang. Di situ poinnya. Dari kitab itulah kita temukan yang kebenaran itu. Karena kitab itu pedoman hidup, petunjuk sama kita ya, Ikhwan Fillah. Ini yang sepengetahuanku, nanti dikoreksi kalau salah. Jadi kalau kitab itu membenarkan agama kita, berarti apa yang kita sedang anut itu yang benar. Inna dina indallahil Islam. Islam itu yang benar. Ini bukan kata saya, bukan kata ulama saya, tapi kata Quran saya. Yang mana Quran itu kalamullah, perkataan Tuhan. Quran itu. Jadi di sini tertolak ajaran-ajaran yang di luar daripada Islam. Walaupun mereka mengklaim mereka agama dari langit, dari Bapak, tapi Bapak sayangnya tidak pernah menyebut Kristen. Jangankan yang benar, Kristen saja tidak pernah disebut. Jadi dari sini sudah nampak congorisasi mereka itu memang luar binasa. Nah, kedua poinnya adalah tentang kitab. Untuk membuktikan kitab itu benar, walaupun itu ada kodeks, ada teks-teks, atau ada kemudian yang dipanggil sebagai apa itu ya, Quran selain sebelum Quran itu kan ada Utsmani, ada daripada para sahabat ada 10 penulis itu kan, dari kulit kurma, kulit kayu dan sebagainya ya. Untuk membuktikan kitab itu benar, lagi-lagi dari kitab itu. Nah, kalau bandingannya adalah Quran, kenapa Quran itu benar? Coba sekarang ya, anggap Quran ini baru semalam dan Bible itu di abad pertama. Coba, apakah Quran ini menceritakan ajaran yang ada di abad-abad sebelum pertama itu? Tertulis di mana itu? Cek. Suaraku ada? Ada. Ada, alhamdulillah. Kalau dianggap Quran itu baru semalam dan kitab sebelumnya itu dianggap sebelum langit dan bumi ada, kita uji. Yang tertulis di dalam Quran itu apakah ada diajarkan oleh nabi-nabi atau Tuhan yang ada di kitab mereka yang dikatakan di abad sebelum langit ini? Kalau ada, contoh, tatkala Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 133 atau Quran surah Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid, atau qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ayat pertama, atau apa itu di dalam Al-Baqarah 133, Isqala limani hima ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Kalau ini kemudian ada di dalam kitab mereka yang dianggap dari langit pertama, pertanyaannya kan simpel. Kenapa ini menjadi tidak benar? Justru kebalik. Bible yang diklaim pertama punya abad, kenapa perkataan-perkataan daripada Tuhan, bahkan Tuhan yang mereka anggap Tuhan di atas Tuhan, tidak dipraktisi sama mereka? Contoh, sekarang kalau dipanggil seluruh Islam di muka bumi ini, dipasangkan tuah atau mic di mulutnya, ditanya, Man Rabbuka? Apa yang terjadi teman-teman? Adakah ributan kayak pasar ikan? Tidak ada. Jawabnya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bayangkan kalau jangankan 60 denom, 48 denom, jangankan 48, 12 denom Kristen, dipasangkan mic dan ditanya bareng-bareng, siapa Tuhan kalian? Apa yang terjadi? Gitu bunyinya. Kenapa? Ada yang firman, ada yang putra, ada yang anak, ada yang roh kudus, ada yang keinkarnasian, ada yang kedagingan, keilahian, ada yang kebapaan, ada yang kefirmanan, ada kehasiman, keilahiman, yahwehaan. Inilah ajaran-ajaran sesat. Kemudian poin yang kedua, untuk membuktikan bahwa kitab itu benar, lagi-lagi ini dari Tuhan bilang langsung. Al-Baqarah ayat 2, bahwa Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa.
pertanyaan kepada Bible yang diklaim sebelum dunia ini ada. Di mana Tuhan pernah memberikan wahyu Bible kepada para nabi? Inilah Bibleku kepada Yesus Kristus yang bernama Gospel. Gospel ini adalah kepada Matius, kepada Markus, Pak Lukas, Pak Yohanes dan Pak Paulus. Ada? Tidak ada. Berarti ini klaim. Jadi betul apa yang Aki Jimin bilang, diorang ini pintar untuk bercakap. Nah, kemudian yang keempat poinnya di sini yang aku mau bilang sama teman-teman Kristen ya. Sekarang sebenarnya kamu yang mengasih tahu sama kami bahwa ajaran kamu itu harus kamu renung-renungkan. Sebagaimana pertelingkahan di antara denominasi Kristen yang terjadi sekarang terkhusus penyaliban. Ini kan jadi tamparan sama kalian sepatutnya. Ini justru jadi pelajaran besar sama kami. Tamparan bagi kalian. Contoh, kenapa pelajaran besar sama kami? Itulah aku bilang ya teman-teman, paling bahlul goblok orang Islam sekarang ini kalau murtad. Di Kristen sejak belum selesai baru tentang salib loh. Kira-kira kalau aku mau masuk Kristen yang mana aku percaya? Bum. Bilang kehendak Bapak. Aku mau masuk Edis punya agama, kehendak iblis. Aku mau masuk Isra suruh punya agama, kepercayaan, dia bilang kehendak kedua-duanya. Atau aku mau masuk semalam ada naik di Kumal Gebang, dia bilang Yesus bunuh diri. Wah, itu serius. Iya, semalam ada di Kumalku. Dia bilang bunuh diri Yesus itu katanya. Bahkan yang disalib itu palsu katanya. Ini yang paling lain dari yang lain ini. Aku penasaran tapi semalam orang itu si Petir namanya, dia naik di rumahnya Ustaz Yusuf selepas di Kumalku. Tapi dia ganti nama. Aku perhati aja. Jadi dia itu memang kalau di room Oten katanya dia tidak dinaikkan. Dianggap sesat dia. Jadi sebenarnya ya di sini kan kita berpikir sebagai orang Islam kan, macam mana kita mau masuk Kristen sudah? Kristen apa kita mau masuk ini kalau begini? Maka sebab itulah kalau meninggalkan Islam saat ini, apalagi keberadaan para apologet sekarang banyak guru-guru kita ya, hanya kebodohan yang ada di otaknya. Kalau tidak karena nafsu seks. Itu. Sebaliknya kepada Kristen-Kristen, kenapa kamu tidak mau berpikir? Penyaliban ini kan fundamental. Seharusnya sangat gamblang loh kamu menjelaskan itu. Contoh dalam satu keyakinan itu yang mutlak Tuhan dulu. Kalau sudah Tuhan tidak benar, pasti ke bawah ajaran Tuhan hancur. Seperti yang aku bilang tadi, apabila Kristen ditanya tentang Tuhan saja, macam pasar ikan dia. Oh, ada baru ada yang masak, ada yang belum masak, dia bilang. Menjawabnya, kalau Tuhan. Begitu juga penyaliban. Macam mana kamu mau percaya agama ajaran kamu itu benar? Nah, sebaliknya kalau di Kumal-Kumal, mereka memang hanya jago framing dengan lisan mereka karena mereka diperbekalkan oleh sekutu-sekutu iblis yang ingin menyesatkan manusia. Maka mereka coba memprediksi perkataan-perkataan lisan mereka untuk menggiring supaya jangan kita menyampaikan kebenaran. Ini yang terjadi di Kumal-Kumal ini. Kristen sebenarnya tidak ada pengetahuan apa-apa. Jadi kalau ada mereka mencoba merungkai untuk kodeks, jangankan kodeks Sinai, Vatikan, Bible yang bahasa Melayu pun Kristen belum selesai. Karena mereka tidak paham bahasa Melayu. Akhirnya Iya nih. Ini viewernya ini viewernya 480, 10%-nya aja 40 orang nih kafir. Masa nggak ada satu-satu acan? Ini nih samping-samping nih kafir nih. Oh, membacakan ya tidak dia menunjukkan bahwa itu berasal dari Allah ya. Oke, bentar Pak Jai. Kita sapa tamu dulu Pak Jai, biar kita ada dialog Pak. Biar kita ada dialog nih mumpung ada otennya Pak. Kita sapa dulu tamunya. Delvino, selamat sore. Selamat pagi. Pagi-pagi. Ya, kenapa Dinda? Selamat pagi, Pak Ali. Ya, kenapa Delvino? Delvino Islam oten? Hah? Kristen. Alhamdulillah. Mau berdiskusi? Oh, Hah? mau tanya aja.
Izin sebelum dia bertanya. Mau bertanya saja. Silakan Pak Dance. Ya, sebelum dia bertanya, saya memberikan bukti bahwa Muhammad itu berasal dari Allah. Nah, ada 3 ayat dalam Bible saya bacakan lalu saya membuktikan kebenaran bahwa Muhammad itu berasal dari Allah. Nah, Otan mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar Yerusalem, di luar Israel. Mari kita membaca fakta yang ada bahwa ada nabi di luar Israel. Kisah para Rasul pasal 13 ayatnya yang pertama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius yang orang Kirene, dan Menahim yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes serta Saulus. Jadi di sini membuktikan apa yang saya sebutkan tadi bahwa ada nabi di luar Israel. Nah, saya hubungkan dengan yang ini. Ulangan pasal 34 ayatnya yang ke-10. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Nah, berdasarkan fakta yang ada di sini, pasti ada nabi yang searah dengan apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 34 ini, yaitu seorang nabi yang akan datang sama seperti Musa. Nah, mari kita melihat perbedaan antara Yesus dan Musa dan antara Muhammad dengan Isa. Kita melihat di sini. 1. Musa alaihissalam dan Muhammad alaihissalam Qurannya masing-masing kelahirannya sebagai manusia, sedangkan Yesus tanpa hubungan dengan suami dan istri. Jadi yang dinubuatkan itu sebetulnya akan datang yang akan memimpin segala bangsa itu adalah nabi yang sama dengan Musa. Lalu kedua, Musa dan Muhammad SAW diterima oleh kaumnya, tetapi Yesus ditolak oleh orang Israel. Ketiga, Musa dan Muhammad SAW adalah pahlawan perang sebagai pemimpin bangsa, tapi Yesus bukan. Keempat, Musa dan Muhammad SAW sebagai penulis serta memiliki kitab, sedangkan Yesus tidak pernah diceritakan untuk menulis. Nah, hal ini membuktikan bahwa kedatangan Muhammad sebagai rahmat bagi dunia itu sudah fakta. Nah, sekarang saya bandingkan dengan kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-21. Ini kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, ibu. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Nah, yang dimaksudkan di gunung ini ada beberapa pakar mengatakan Gunung Sion, disitulah firman diturunkan. Tetapi Yesus mengatakan penyembahan bukan lagi dikonsentrasikan di gunung itu dan juga bukan lagi di Yerusalem. Di mana? Berarti ada tempat penyembahan kiblat di luar Yerusalem. Bagi seorang muslim meyakini kiblat itu ada di Mekah, yang menunjukkan bahwa bagi muslim itu hanya menyembah satu Tuhan yang esa, Tuhan untuk segala bangsa. Oke, silakan diberikan respon. Gimana? Ada Praedika apa namanya? Assalamualaikum. Wah, ada Iwan Pilah. Assalamualaikum. Bukan, ini hip hop mumet.
Sama aja. Gimana Bang Hip Hop? Bang Predika, selamat pagi. Oh, selamat pagi Bang, pagi-pagi. Ya, gimana kabar Bang? Sehat Bang? Baik. Udah ngopi kita pagi ini? Iyalah. Saya udah gelas kedua nih. Oh, mantap itu, mantap. Gimana? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau direspon tadi? Atau ada yang mau topik yang mau diangkat? Atau ada yang mau diajak berantem di sini Bang? Silakan. Gimana? Iya, saya sih baru gabung, baru lihat ini punya Pak siapa nih tadi, Pak Dan Cemumek ya. Cuman pas di ujung sih, jadi saya bingung mau nanggapin apa. Jadi mungkin karena saya lihat juga di room kita ini di Komal ini nggak ada tema ya, jadi bingung juga mau nanggapin apa. Jadi hanya sempat tadi terlintas soal penyaliban Yesus ya, begitu ya. Jadi bolehlah dinarasikan, lalu kita diskusi tipis-tipis kan, begitu enak kan. Nah, kalau perang ayat nih lawannya berarti Bang Jemen nih. Silakan Bang Jemen. Ya, saya. Kalau perang ayat, gue paling nggak bisa perang ayat, coy. Ya, apa itu Bang? Bang Predika? Apa itu? Yang tentang penyaliban, apa yang mau ditanya di sana Bang? Saya mah clear ya, bagi saya mah clear soal penyaliban. Tapi mungkin karena ini kan saya masuk ya di rumah abang ini ya, jadi mungkin sudah ada bahasan-bahasan atau apa yang diragukan, atau mungkin cuplikan dari sana sini lalu diangkat di Komal ini. Bolehlah kita diskusi tipis-tipis kan. Ini itu maksud saya. diskusi tipis-tipis boleh nggak saya angkat nih Bang Jemen sama Bang Pradika? Silakan. Saya jadi penengah aja. Saya mau nanya nih sama kalian berdua nih, kita bisa nggak sih mandi pakai air kencing? Mandi pakai air kencing. Bisa nggak? Ini karena ini diskusi dan suka berpolemik. Jawaban kita itu kan kadang-kadang tidak ada jawaban hukum baku. Jadi kalau dibilang bisa, dibilang tidak juga tidak bisa. Jadi gitu loh, karena tidak ada hukum baku yang kita pakai. Mantap. Jadi menurut Bang Predika bisa ya? Saya bilang begini, bisa karena dia cairan. Namanya juga mandi itu kan pakai cairan kan. Air itu kan cair ya sifatnya, jadi yang berbahan cair ya dimandikan aja. Tapi soal itu tidak pas, etikanya tidak pas, itu bermasalah secara kesehatan, bisa dibantah kan begitu. Enggak, tapi Nah, secara definisi ada sudut pandang yang enggak gini Bang. ada sudut pandang. Oke, gimana? Mandi secara definisi itu membersihkan tubuh dengan air dan sabun. Ini secara definisi ya. Oke, Nah. kalau itu berarti tidak bisa. Masya Allah, karena kita pakai referensi dasar mandi itu artinya membersihkan tubuh dengan air dan sabun, berarti mandi pakai air kencing nggak bisa ya? Ya, Nah, Bang, kalau Bang Jemen gimana? Ya, kalau definisinya seperti itu sepakat sih Bang. Nah, gimana kita kalau analogikan ini dengan kita mendapat keselamatan atau percaya sama Tuhan dengan aturan pertamanya jangan membunuh atau menggantung Yosua. Silakan. Oke. Ayo Bang. Berarti coba. berarti kita angkat tema kematian dan penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga atau rencana iblis. Itu nanti jatuhnya ke sana. Karena kenapa? Ya, kalau rencana Tuhan berarti Tuhan yang merencanakan penyaliban itu hingga jatuhnya ke penebusan. Ya, keselamatan. Kalau rencana iblis, berarti kalau rencana iblis, maka iblislah yang berjasa di dalamnya. Jatuhnya seperti itu. Ya, oke Bang. Menurut Abang itu rencana Bapa di surga atau rencana iblis? Penyaliban dan kematian. Wah, rencana Bapak di surga so pastilah. Bisa aja Jimen. Ya. Bisa saya minta dalilnya di mana saudaraku? Di dalam Bible bahwa Bapak merencanakan itu? Oke, aduh, saya tidak bisa open cam gitu ya, tapi juga saya tidak sedang pegang Alkitab. Tapi kalau ada di situ yang mau bantu kita, begini. Ini kan bahasan teologi Bang ya, karena ini adalah bahasan teologi. Apa sih itu teologi? Oke, mungkin bahasanya agak santun aja ya, nanti jangan dilawan dulu, ditantang ya.
Karena Ya saya ini adalah tidak bahasan gini, teologi. Bang Predikat, saya tidak menanyakan tentang apa ya teologi. Saya minta tunjukkan datanya di dalam Bible, kitab suci Bapak, bahwa penyaliban dan kematian itu adalah rencana Bapak sejak semula. Gitu. Saya Oke. tidak tanya yang lain gitu. Boleh buka aja di situ di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 mulai. Saya buka Kisah Para Mulai. Rasul. Pasal 2. Iya. Oke, langsung aja ayat 22 ya. Oke. Ya. Coba dibaca Pak. Oke, saya baca ya. Begini ya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Oke. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Oke, ini pasal 2 ayat 22-23. Nah, sekarang lompat ayat pasal 24. Pasal Satu-satu 4. Bang, satu-satu dulu Bang, satu-satu. Oke. Nah, pasal 4 ya, tapi ini karena sepaket. Oke, karena Abang baru tanya ayat ya, belum maksud teksnya ya. Nanti kalau berkembang dalam percakapan kita baru saya jawab ya. Nah, coba dilihat di dalam Sabar ayat. dulu Bang, satu-satu dulu Bang, satu-satu. Jadi Kisah Para Rasul ini menjelaskan, menyampaikan bahwa itu adalah rencana Tuhan. Yang disalibkan itu Yesus adalah rencana Tuhan. Saya mau tanya, Kisah Para Rasul ini perkataan siapa sih Bang? Tulisan siapa? Nah, balik. Oke. Jadi begini. Jadi sebelum kita bicarakan Yesus, sebenarnya gini ya dalam diskusi ini. Tapi tolong kita agak mencerna baik. Sebelum kita membicarakan Yesus, seharusnya tadi kita bicara dulu. Apakah dasar kita membicarakan Yesus? Data Enggak, mana saya yang mau tidak kita tanya pakai? itu Pak. Nah, Pak, kalau- saya tidak tanya itu, terlalu banyak menggunakan kosakata. Saya tanya, Kisah Para Rasul 2 ini di ayat 22, di ayat 23 dan 24 dan selanjutnya itu perkataan siapa? A. Perkataan Yesus, B. Perkataan Bapa di surga. Itu aja. Oke. Nah, gini ya. Jadi boleh begini aja. Anda boleh bantah saya, izinkan saya memberikan teologi yang panjang selama Saya 2 barusan menit. membantah Anda dengan memberikan pertanyaan. Apakah Kisah Para Rasul itu saudara? Oke, begini. Oke, bagus. Ini Kisah Para Rasul adalah kitab suci yang tanpa salah, dan itu ditulis oleh mereka yang diilhami oleh Allah dan menuliskan apa yang dikatakan oleh Petrus sebagai saksi mata dari penyaliban yang tidak jauh kisah penyaliban dan kebangkitan dan kenaikan itu. Jadi daripada dengar orang zaman sekarang, mending kita dengar orang yang saksi sejarah. Titik. Predikat, saudaraku. Saya tanya Oke. ini, Para Rasul 2 ini. Makanya, dengarkan baik-baik dulu pertanyaan saya, saudaraku. Kisah Para Rasul 2, mulai dari ya nomor 1 sampai nomor seterusnya sampai selesai. Itu surat-suratnya siapa? Perkataannya siapa? A. Perkataannya Bapa di surga. B. Perkataannya Yesus. C. Perkataannya di luar Bapa dan di luar Yesus. Mana jawabannya? Oke. Anda mau ngomong apapun, Anda tidak Saya mengerti. tanya ABC, saya kasih pilihan, Saya tidak mau Pak. meladeni Anda karena Alkitab tidak meladeni Anda. Ngerti enggak? Oke. Anda Oke, tidak, Den. Anda tidak bisa memaksa teks itu untuk menjawab Diam, itu. diam. Kalau saya bawa begitu ke kitab Anda juga akan keok. Ya, saya bisa Ngerti jawab enggak? dong. Saya bisa jawab. Nah, Kalau Anda bawa jangan dua begitu. saya bisa Supaya jawab. supaya kita bernalar bagus, Pelan-pelan, supaya Pak. kita Tarik bernalar nafas, Pak. bagus. Saya masuk ke kitab suci. Sekarang Anda tidak Iya, mau terima. saya tanya Tadi siapa bilang yang buka berkata. dalilnya, saya buka, Anda tidak terima. Oke, Kan saya Anda bantah repot. dalilnya ya, Pak. Pak, Nah, saya Anda bantah. repot namanya diskusi Iya, pakai iya, Pak. Alkitab, Jangan marah-marah, Anda Pak. mentok. Ya kan? Astaga. Jadi menurut Ya, menurut saya Bang begini. Diam, Kalau saya Anda punya tunjukin kitab, data, Pak. sebentar, Saya- Pak. Saya saya- kasih Anda analogi keseimbangan ya. Kalau Anda punya kitab, Anda bebas menggunakan kitab Anda, dah. Karena Benar Anda dong. lah yang pemegang itu. Nah, demikian kami. Ketika kami menggunakan itu secara komprehensif, utuh, Anda tidak terima, Anda buat framing pernyataan, pertanyaan. Diam dulu apapun dong. itu Saya di giliran saya ini pikiran sekarang, Anda. Pak.
Pak, jadi giliran begini, saya, Pak. Anda tolong mengukur pertanyaan Anda dengan Pak, gantian Pak, gantian Pak. kitab itu Pak sendiri. Predika, gantian ngomongnya. Nanti kalaupun Dinda Jimen salah, nanti silakan dibantah. Tapi gantian dulu ya, boleh ya? Oke, silakan Dinda Jimen. Iya. Tadi saya tanyakan kisah para rasul, perkataan Bapa di surga atau perkataan Yesus atau perkataan di luar Bapa atau di Yesus. Saya kasih pilihan ABC. Dia tidak jawab, tidak berani, ngamuk. Oke, tidak masalah. Tapi kita harus melihat kesaksian Sudah, saya Yesus. jawab dulu, saya bantah dulu Bang. Saya bantah Bang. Anda jangan framing gitu. Sorry ya, saya juga ada biasa di komal Anda. kalau Anda keluarkan saya nanti, saya tahu pasti akan Anda keluarkan. Dengar begini, Alkitab itu adalah perkataan Allah. Alkitab itu adalah wahyu Allah. Paham tak? Nah, jika itu adalah Bang wahyu Jibril Allah, kemana? tidak lagi tepat pertanyaan Anda. Bang Paham Jibril tak? kemana? Ya gitu loh. Jadi karena Alkitab adalah firman turun, Allah, ya? itu adalah perkataan Allah. Anda tarik lagi sekarang, ini perkataan A, Allah, B, Yesus, C, orang lain, pihak lain. Nah, Alkitab tidak sedang begitu. Karena Alkitab tidak sedang diam dulu, Pak. memenuhi pertanyaan Anda diam itu. dulu, Pak, diam Oke, dulu, ya? Pak. Giliran saya ini, Pak. Giliran saya, Pak. Iya, maksudnya begini. Anda Diam tidak dulu, Pak. begini loh. Saya tidak mau ladeni Anda dalam kondisi begitu. Kalau itu dibuat ke kitab Anda pun, mau enggak? Atau saya Gantian Pak, gantian ngomongnya. Dikasih gantian Saya- dulu. karena begini, Biar diselesaikan yang dulu Pak. namanya Silakan Dinda Jimen lanjutkan. Iya. Bapak diem dulu ya, saya mute Bapak ya. Gantian Pak, santai Pak. Santai, tenang. Oke, kita pakai keadilan begini. Dia Iya, iya, bicara 5 santai. menit, Kalau saya gitu, bicara 5 menit. ya oke, ada Setuju diem tak? dulu ya. Ya oke, setuju, Oke, setuju. boleh Silakan. tak? Dia bicara 5 menit, saya bicara Boleh, 5 boleh. menit. Jangan panjang-panjang Pak. 3 menit. Oke, dia Silakan bicara Dinda 3 Jimen. menit, saya bicara 3 menit. Oke, thank you. Ya. Jadi giliran saya ya. Kalau contohnya adalah objeknya itu adalah Yesus, ya, dalam penyaliban dan kematian itu, kita tanya tuh kepada Yesus, betul enggak? Ya, apalagi dia yang berkomunikasi dengan Bapa di surga, dia utusan Bapa. Betul enggak bahwa penyaliban itu rencana Bapa kamu yang di surga? Yesus menjawab, di mana? Yohanes 8. Ya, kita pakai data nih. Yohanes 8 nomor 37. Kita baca. Ya, nih. Ya. Ya. Nih. Perikopnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Elohim. Kata Yesus, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ingat ya, variabel membunuh. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Berarti kalau kau itu adalah keturunan dari Abraham, dari Bapa, maka kau kerjakan yaitu pekerjaan Abraham. Tetapi kata Yesus, yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Jedar kon. Bukan dari Allah, bukan dari Abraham. Saya lanjut ya. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Pekerjaan itu membunuh tidak dikerjakan oleh dari Abraham dan dari Allah juga. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Oke, kita hentikan dulu situ. Ketika Bapak tadi mengatakan, ya Bapak Predika mengatakan bahwa itu pekerjaan dari Bapak di surga, rencana Bapak di surga. Kita lihat nih, ya, pekerjaan Bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepadanya, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Ya, dengar ya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendak sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku.
apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Tadi Bapak predikat mengatakan itu rencana Bapak. Ternyata Yesus mengatakan pembunuhan dan kematian itu adalah rencana Bapak. Siapa bapaknya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Di sini si korban ketika diinterogasi, ketika ditanya, ternyata dia mengatakan, kalau seandainya kau berasal dari Allah, berasal dari rencana Allah, berasal dari keturunan Abraham, maka kau akan mengasihi aku. Tetapi yang kau lakukan adalah membunuhku. Maka kau mengikuti kehendak bapakmu di surga, kehendak bapakmu, yaitu iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ini rencana iblis, kata Yesus, bertentangan dengan pemahaman Bapak predikat. Silakan dibantah Pak perkataan Yesus. Makanya dari awal tadi saya tanyakan, kisah para rasul itu perkataan siapa? Perkataan Yesus atau perkataan Bapa di surga? Silakan dijawab. Oke, siap ya. Jangan dibantah ya. Tolong beliau di mute ya. Jangan di mute ya. Sorry. Beliau tolong di mute dulu ya. Oke, baik. Saya mute, Bro. Oke, baik ya. Sekitar 3 menit tadi. Ya, oke. Nah, Yesus memang berbicara itu di dalam Yohanes pasal 8 yang Anda baca. Saya tidak usah baca ulang lagi. Tetapi itu pun kalau ada kata membunuh adalah membunuh. Nah, tetapi soal penyaliban tidak ada di konteks itu. Oke, tidak ada di konteks itu. Baca aja dari berbagai sudut. Oke. Nah, sementara sejak di dalam Matius pasal yang ke-16 itu Yesus sudah menyatakan tentang kematiannya setelah Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Allah mau Yesus mati dan dibunuh, dan disalibkan. Nah, tetapi Petrus tidak mau, dan itu disebut oleh Yesus itu dari iblis. Oke, pikiran itu. Nah, ayat 17 pemberitahuan yang kedua, pasal 17 maksud saya. Nah, pasal 20, nah di pasal 20 itu sudah ada pernyataan bukan saja mati, tapi ternyata juga dibaptis. Jadi sebelum ada usul, sebelum ada pikiran, sebelum ada niat, Yesus secara sadar sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Demikian firman Tuhan, ayat 17. Ketika Yesus, ya, Matius 20 ayat 17, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Jadi ada pihak yang menyerahkannya kepada siapa? Kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Jadi sebelum muncul pemberitahuan soal kata salib, jadi bahasa sederhana begini, pernyataan kata salib, penyaliban soal penyaliban yang akan diterima Yesus, siapa yang duluan? Lihat kronologis kitab, lihat kronologis ayat, maka ketemulah Yesus sendiri yang menyatakan itu lebih dulu. Sebelum yang lain bicara itu, dia sudah ngomong sendiri bahwa dia akan disalibkan, dan itu dimulai dari bahwa Allah menyerahkan kepada orang Yahudi. Jadi dengan mudah kita memahami
ini, kalau kita mau bicara Yesus yang mati dan mati tersalib itu, Yesus sadar bahwa dari awal pun di dalam Yohanes pasal 12 dia sudah katakan bahwa untuk itulah aku datang, kematian yang disalibkan, kematian yang bukan hanya sekedar mati, bukan sekedar hilang nyawa atau tumpah darah, bukan, tapi kematian yang tersalib. Itu sebabnya penyaliban sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Petrus, apa yang dinyatakan oleh Yesaya. Bahkan di dalam kitab Yesaya sudah dinyatakan di pasal 53 ayat yang ke-10 itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Jadi tidak bisa lagi kita katakan ini dari iblis. Kalau belajar kata asli apa yang disebut dengan Udah 4 menit loh Pak. Pak, udah Gantian. 4 menit. Gantian udah 4 menit Pak. Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Tanggung Bang, Kata tanggung. rencana ditentukan itu selalu mengacu kepada sebuah yang sudah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Oke, luar biasa. Mantap. Udah cukup, mantap. Silakan. Lanjut. Silakan dibantah. Sorry. Yuk. Bantah aja, Oke. saya dengar dari luar ya. Saya ada komunikasi dengan yang lain ya. Tapi saya tidak berikan jawaban. Silakan aja. Saya dengar dari Lu luar ya. apa ini? Waduh. Oke. Apa ini? Nggak apa-apa. Nggak, sorry. Saya tadi masuk itu di sela-sela saja. Oke. Ya. Nggak apa-apa, saya dengar dari luar. Tapi itu jawaban saya. Thank you kawan-kawan ya. Makasih. Siap. Kabur maksudnya. Kan enggak, masa kita Enggak, kabur orang. Bang Predika ini biasanya 20 menit ke atas baru emosi. Ini tadi 5 menit pertama udah emosi nih Bang. Makanya saya lagi tunggu 20 menit. Bang, saya serius ya Bang. Saya Iya. tidak mau emosi, tapi inilah gaya bahasa kita itu Bang. Iya. Siap, Gitu, siap. Bang. Mungkin kalau kita tatap muka baru abang kenal saya. Iya, Gitu makanya. Bang. Ya, Oke. saya ada di tempat lain, enggak mau emosi saya. Kalau memang gaya bicara begini, mohon dimaklumi lah. Anda Siap. mana bisa kita sampai emosi. Silakan di Thank you, sanggah. Bang, ya. Siap. Oke, disangkan enggak apa-apa, disangka aja ya, karena ini kan saya pendatang di dalamnya. Nanti Siap, ya, siap. Bang, boleh Yuk, enggak? boleh. Sorry, sebelum saya keluar. Kapan Gimana? kita tentukan tema ini, lalu kita bicara agak bagus. Kapan aja, Pak? suasananya gimana? Oh, kapan aja nih Bang Jemen ready kapan aja nih? Kapan aja Pak? Boleh ya, tapi misalnya begini, artinya kita rencanakan, lalu memang saya pernah dengan Bang Juma, tapi bagus dengan Bang Juma. Memang saya tidak terlalu sering di debat profesional ya, profesional di TikTok. Akademis maksudnya. Profesional kan kita bukan atlet Bang. Akademis maksudnya. Akademis. Maksudnya iya, akademis atau apa itu. Artinya begini, di forum formal, sorry, mungkin saya di forum formal tidak begitu sering. Nah, jadi kita pun boleh disebut ya belajar, tapi bukan berarti sedang mencari panggung, bukan. Tapi kan memang kita harus bicara. Anda pun bicara, saya juga bicara kan, gitu kan, bebas-bebas saja. Nah, karena itu, yuk kita bikin sesuatu yang agak lebih formal, itu maksud saya. Yuk, boleh. Kapan Abang Predika siap? Rabu malam gimana? Rabu malam? Bisa. Bang Jemen Rabu malam? Bisa. Saya Jam tahu. berapa? Jam 3 gitu. Ya jam 3, jam malam, jam 8. Itu kita mau subuh. Jam 8 malam. Oh, jam 8. Oke, Rabu malam jam 8 ya. Waktu Indonesia Oke. bagian barat atau tengah? Nah, kita sinilah, kita di bagian barat ini. Saya Bagian barat. WIB jam 8. Bang Siap. Jemen siap? Rabu jam 8. Oke, gue catat nih. Oke, boleh. Misalnya begini Bang, kira-kira bisa nggak kita buatkan misalnya kesepakatan normatif lah di percakapan, misalnya mengatur menitnya, mengatur. Oh, boleh dong. Boleh dong. Boleh japri ke saya apa namanya di DM ya istilahnya itu Bang ya. Iya, saya itu DM. beratnya. Saya DM nih. Saya DM. Nah, nanti DM ke saya nih begini Bang, nanti kita bisa bercakap-cakap di situ kan enak. Siap. Iya. Siap, aman itu. Saya tidak mau oke, bercakap oke ya. di apa ya, di DM, di chat gitu. Langsung kita cakap itu, tentukan waktu, udah selesai ini kita langsung fight gitu di hari Rabu ya. Nah, ya, maksud saya begini. Mantap. Yang maksud saya percakapan di DM itu aturannya. Aturannya. Harusnya. Jadi kita Oke. muncul di depan layar begini jangan lagi ribut. Aturan. Bisa. Iya. Nah, itu maksud saya. Siap, mantap. Syarat-syaratnya lah Bang. Peraturan-peraturan dan syarat-syaratnya. Oke, berarti Bang Jemen tinggal DM Bang Predika untuk syarat aturan. Habis itu nanti kita ketemu hari Rabu jam 8 malam. Jam 8 malam Bang ya. Oke, Iya. siap.
Di mana Bang? Boleh. Ketemu di Bundaran Di sini HI dong. atau di mana? Oh di Di sini dong. Oh, Di sini, iya, di iya. sini. Oke, jam Boleh. 8 ya. Satu kali Hari nanti Rabu di ya kafe Bang boleh, Jibril ya. nongkrong kita ngopi. Siap. Oke, Siap. Enak juga Oke, tuh kalau ada bisa apa. ngopi. Oke, tapi gini Bang, sorry ya, gaya bahasa saya aja agak cupras gitu ya, tapi saya enggak itu. Saya tertawa Nggak apa-apa, aja, nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Ini Bang Jemen juga dari sana kok, dari daerah sana kok. Jadi Oh, bahasanya oke, sama mantap, itu, 11-12. Oke, sip. Sip. Mantap, mantap. Yaudah. Oke, Syukron, saya abangku. tunggu DM-nya Bang ya. Siap. Ya, Bang Jemen makasih, jangan lupa Bang. DM ya. Makasih, Bang. Syukron waktunya Bang. Oke, jam 8 malam ya, hari Rabu Siap. ya. Oke. Siap. Terima kasih. siap. Terima kasih Bang, terima kasih. Sama-sama. Siap. Oke, saya mau Bantah dulu. sebelum- Bantah dulu. Ya. Silakan. Tadi dikatanya itu jelas tadi kan si korban menjelaskan bahwa itu adalah rencana iblis, ya, dan yang menjadi bapaknya itu adalah iblis, gitu, ya, jelas itu semuanya perkataan kesaksian si korban Yesus yang dimaksud. Kira-kira penyaliban itu berawal dari mana? Terjadi nggak penyaliban kalau seandainya Yesus itu tidak diserahkan? Tidak terjadi. Karena penyaliban, dasar penyaliban itu ya bisa terjadi karena penyerahan Yesus, pengkhianatan kepada Yesus. Terdapat di mana? Yohanes 22, Yohanes 13 nomor 22. Ya, ini dia. Nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. 1 Korintus 28 ya. Mana tadi ya? Mana tadi? 1 Korintus 8 saya buka dulu yang baru. Pembatasan saya Bang. Saya turun dulu bentar. Bang Jibril, Bang tahu nggak? Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril. Iya Bang. Oh mana Bang Jibril ini? Sebentar ya, sebentar. Oh siap. Sebentar, kita naikkan dulu ini. Naik lagi dek. Ya teman-teman, jadi live saya ini kena pembatasan sebanyak 4 kali pembatasan. Lanjut. Iya, 4 kali pembatasan ya, 4 pembatasan. Bayangkan coba, 4 pembatasan teman-teman. Lanjut Dinda. Lanjut Ya, Dinda. jadi saya tidak bisa tunjukkan kamera ya karena gara-gara itu juga saya dapat informasi pembatasan gara-gara data gitu. Jadi saudaraku, penyaliban itu memang rencana iblis dengan merasuk kepada bisikan kepada Yudas untuk menyerahkan Yesus, ya, mengkhianati dia, ya, dan hadiahnya adalah berupa keping, ya. Jadi saudaraku, terpenuhi nubuatan yang disampaikan oleh Yesus, ya, bahwa semua tentang penyaliban, rencana penyaliban dan kematian dan pembunuhan tentang Yesus ini adalah rencana iblis. Kalau ada orang Kristen mengatakan itu adalah rencana Bapa di surga, dijawab Yesus di ayat 44 Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu. Sebab kalau kau berasal dari Allah, keturunan Abraham, kau akan mengasihi aku, tetapi yang kau lakukan adalah berusaha membunuh aku. Karena tujuan penyaliban itu adalah mati. Poinnya. Jadi kesimpulannya bahwa rencana Bapa di surga tadi yang dibawanya adalah Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu batal. Karena kenapa? Itu adalah kesaksian Paulus, surat Paulus. Ketika disalibkan Paulus tidak ada di situ. Ketika disalibkan Paulus tidak menjadi penyalib Yesus, dia tidak termasuk di dalamnya. Bahkan dia tidak berkomunikasi dengan Yesus. Bahkan tidak punya legitimasi dari Yesus kepada dirinya. Jadi dia bersaksi atas yang tidak pernah dia rasakan dan tidak pernah dia saksikan. Maka justru itu bertentangan apa kesaksian Yesus dan apa kesaksian Paulus. Jadi kesimpulannya mana yang kita dengar? Penyampaian perkataan Yesus atau penyampaian perkataan Paulus. Yesus adalah korban, Paulus adalah orang lain yang tidak pernah menyaksikan saksi mata secara langsung. Kira-kira begitu Bang Ardi.
Silakan dilanjutkan. Itu betul. Kita sapa dulu di sini ada Ini, Zat Joy. Bang Ardi, Iya, lanjut Bang. Lanjut, izin, Bang. Hah? izin saya mau sambung kerjaan. Abang udah nganter anak ya? Udah ngasih makan anak ya? Nah, ya udah, saya izin sambung Makasih kerja. ya Bang Jibril ya. Makasih ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.